Sobat Bangsa, kembali lagi bersama saya Iradat Ismail dalam forum strategi arah bangsa. Kembali kita akan berbincang tentang energi dan dekarbonisasi serta isu-isu tentang emisi. Nah, alhamdulillah di malam hari ini sudah ada dua sahabat lama saya. Yang pertama, sini juga pegiat-pegiat energi semua nih. Ini ada Mas Ridwan. Mas Ridwan. Oke, halo. Ada juga Mbak Adinda, Dr. Adinda. Halo. Iya. Apa kabar semua nih? Sehat? Baik. Baik. Ya, saya pikir karena kita juga nggak lama jumpa ya, jadi mungkin Mas Ridwan bisa perkenalkan dulu nama dan aktivitas saat ini, isu energi apa saja yang Mas Ridwan lakukan. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ridwan Hanafi. Memang basic background saya adalah advokat. Sejauh ini memang saya lebih cenderung fokus untuk mengawal isu-isu yang berkaitan dengan soal energi. Ya, apalagi saat ini kan ada program pemerintah terkait dengan soal transisi energi ini kan. Sebagai bagian dari civil society tentu juga kita punya partisipasi untuk memberikan masukan-masukan yang terkait dengan soal sosialnya lah, aspek sosialnya. Saya melihat dari aspek itu, kira-kira itu. Oke. Silakan Mbak Adinda bisa perkenalkan diri kepada Sobat Bangsa biar lebih kenal lebih dekat lagi siapa Mbak Adinda. Halo Sobat Bangsa, nama saya Adinda Isani Putri. Saya adalah dosen di jurusan Teknik Energi Terbarukan Universitas Prasetya Mulia. Aktivitas saat ini sebenarnya ya mengajar, kemudian riset. Risetnya terutama ke PLTS ya, PLTS, desalination, audit energi, ya seputar itulah. Jadi sebenarnya masih perlu belajar banyak sih kalau dari segi kebijakan dan lain sebagainya tentang energi. Oke. Baik, ini menarik ya, tadi masing-masing punya latar belakang yang luar biasa ya. Yang satu praktisi, basicnya advokat tapi ngawal isu energi, yang satu dosen tapi juga masih fokus untuk meriset dan sebagainya. Mungkin itu pekerjaannya wajib ya sebagai seorang dosen ya, meneliti dan mengajari, mengedukasi. Kita kan saat ini lagi gencar-gencar ya, ada beberapa hari kemarin ini memang Jakarta itu kan lagi diisukan sampai masing-masing ada beberapa lembaga yang bersaing ya untuk menyampaikan tentang status penyebab polusi dan sebagainya. Nah, kenapa saya langsung ke situ? Artinya ini menjadi pembuka kita lah, bahwa kita ini negara yang memang sumber daya energinya luar biasa banyak, tetapi ancaman emisi ataupun ancaman polusi itu juga sangat banyak sama di negara kita, karena ada kasus tentang pembakaran dan sebagainya, ada tentang industrialisasi, itu kan juga bagian variabel yang kemudian turut berkontribusi terhadap beberapa hari ini beberapa menteri berlomba-lomba untuk menyebutkan sumber-sumber persoalan itu. Nah, saya mau minta pandangan dari Mbak Adinda sebagai akademisi yang mungkin ini apakah masing-masing mereka ini berkompetisi dengan lembaganya masing-masing, atau mungkin supply data ke mereka terkait sumber-sumber persoalan-persoalan tentang polusi ini nggak ada gitu loh. Padahal kan sungguh disayangkan misalnya gitu. Karena ketika mereka mencap satu sektor pasti kan berpengaruh juga aspek bisnisnya kan gitu. Oh, berarti misalkan sektor ini yang menjadi penyumbang utama kan pasti berpengaruh juga kepada industri yang terkait misalnya gitu. Gimana Mbak Adinda melihat? Sejujurnya itu saya kurang meng-highlight soal perbedaan dari antar kementeriannya ya. Jadi sebenarnya lebih ke ngelihat data yang memang itu harus jadi rujukan lah di kita. Dan sebenarnya tuh kalau yang punya data tuh harusnya kan KLHK ya. Karena kan dia yang memantau. Jadi kalau bisa berbeda kayak gitu sih sebenarnya saya sejujurnya nggak tahu ya. Itu mungkin lebih kayak sebenarnya saya juga bukan tipikal orang yang kaget juga sih dengan hal itu, karena kalau di Indonesia kan emang kayak gitu ya. Jadi yang namanya isu air pollution kan pasti kena ke berbagai kementerian gitu ya.
Tapi sih sebenarnya harusnya yang punya data tuh orang KLHK ya, karena kan emang itu tugasnya mereka untuk memantau air quality gitu. Jadi ya mungkin itu sih sebenarnya kalau mau nyari sumbernya ya harusnya di KLHK ya, yang punya datanya, dan emang mereka memang ditugaskan untuk itu gitu. Jadinya. Iya. Bang Ridwan, gimana melihatnya sebagai pegiat energi yang saat ini lagi ngawal juga isu energi? Ini sebenarnya lucu kalau saya melihat persoalan yang isu-isu terkait dengan soal kondisi udara, polusi di kota-kota besar saat ini, terutama di Jakarta ya. Sebenarnya soal polusi ini adalah soal kasus klasik, bukan hal yang baru. Tetapi mungkin ini momentumnya, karena udah menjelang soal Pilpres yang kemudian masing-masing pejabat-pejabat kita ini kan politisi semua, ya kan? Ini mungkin menjadi momentum mereka untuk ambil panggung. Itu kira-kira sudut pandang saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini pertama muncul soal polusi ini kan ketika Setara Institut melakukan gugatan kepada pemerintah terkait dengan pencemaran udara kita di Jakarta maupun kota-kota besar saat ini. Dan bahkan dalam proses peradilan itu, sepengetahuan saya, pada tataran level pengadilan, baik pengadilan tingkat bawah, banding dan kasasi, itu dimenangkan oleh kawan-kawan NGO, ya. Yang seharusnya menurut saya ketika putusan tingkat pertama itu sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, terutama kementerian-kementerian terkait dengan soal lingkungan. Ya, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sudah harus menjadi satu evaluasi. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu hal yang baru, dan bagi saya nggak kaget lagi. Nah, yang lebih ekstrim lagi, ini saya menggunakan kalimat ekstrim. Sebab apa? Saya melihat ketika isu ini dia muncul, pernyataan yang disampaikan pertama oleh pejabat di level kementerian ini adalah Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa 3 faktor penyebab utama terjadi polusi pencemaran udara di kota-kota besar saat ini. Ya, mulai dari soal industri, soal transportasi, kemudian PLTU. 2 hari kemudian menyusul lagi pernyataan Menteri Investasi, Bahlil. Justru Bahlil lebih dari itu. Dia menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya polusi ini akibat karena PLTU. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan kontras lainnya. Ya, ini saya menyimpulkan bahwa di level kementerian atau di level lembaga pemerintahan ini terjadi diskomunikasi. Yang seharusnya menurut saya yang paling ideal adalah ketika muncul isu terkait dengan isu ini, harusnya ini komunikasi lintas kelembagaan, ya kan, sehingga pernyataan itu keluar berdasarkan basis data, bukan asumsi. Itu mungkin yang saya garis bawahi itu. Ya, itu. Ini kan menarik ya, karena Bang Ridwan ini kan basicnya kan seorang advokat, dan dia juga biasa advokasi di lapangan. Jadi mungkin beliau melihat dari sisi kacamata, sisi politiknya, sisi konektivitas antara kelembagaan. Nah, Mbak Linda, ini kan kita Indonesia kan kemarin baru selesai jadi tuan rumah G20 kan, di Bali kemarin. Salah satu kampanye kan untuk soal tentang green energy dan sebagainya. Nah, kira-kira dengan isu yang kemarin beberapa minggu kemarin sempat itu, ini berpengaruh nggak terhadap peluang investasi pengembangan energi kita di Indonesia? Ya, seperti yang tadi kita bahas ya, soal public awareness itu kan sebenarnya yang paling mendorong ya. Kan dengan isu ini viral dan lain sebagainya, kan ini jadi ramai dibicarakan, kemudian itu jadi pressure juga ke kita. Tapi sebenarnya tanpa itu pun kita emang lagi ngarah ke sana sih gitu, lagi ngarah ke dekarbonisasi kan. Kalau G20 itu isu prioritas nomor 3 lah kalau nggak salah, energy transition and renewable energy. Jadi sebenarnya ya ini memperkuat sesuatu yang memang sebenarnya udah terjadi, tapi mungkin bahasanya kalau di Indonesia itu sebenarnya kalau ditanya kita lagi beneran transisi energi nggak sih, lagi
Cuman permasalahannya lama apa enggak, cepat atau enggak. Iya. Nah itu kan yang jadi problem kan. Yang jadi problem adalah ya kenyataannya hari ini dari target yang kita nyatakan itu kan baru 50% artinya tercapainya. Jadi emang lebih lambat dan perlu banyak upaya lah ya untuk bisa mempercepat itu. Mungkin salah satunya adalah dengan public awareness tadi ya. Ketika hal-hal yang kayak gini didiskusikan kan sebenarnya ini jadi orang jadi curious, jadi pengen tahu. Ya kayak gitu sih kalau saya sih ngelihatnya. Atau ini mungkin menjadi pemantik ya prakondisi biar publik ini kan yang lucu kan dua diantaranya ini kan kementerian yang berkaitan soal tentang investasi semua, satu BUMN, yang SDM, investasi kan gitu kan. Nah, tapi kalau saya sih melihat mencoba untuk Pak Dinda melihat itu adalah ketika sering turun ke lapangan, kan yang mau digencarkan bagaimana agar PLTU ini kan ibaratnya kayaknya udah jadi fosil lama lah, barang lama lah, coba cepet-cepet out gitu loh, kan kasih itu. Nah, ibaratnya ya relevan nggak sih, maksudnya dengan ini posisi percepatan dengan sebegitu cepat, ini mereka harus dibuang di out gitu, sehingga kita kembali menerima dunia baru yang nama energi dan sebagainya. Sebenarnya ngomongin renewable energy itu kan gambarannya ideal banget ya, bahwa kita bisa nge-reduce karbon dan lain sebagainya. Tapi yang kita harus sadari juga, technically itu tuh nggak secepat itu gitu. Artinya memang kalau dibilang PLTU harus out gitu, ya benar juga. Tapi tadi kita ngeliatnya aspeknya 3 kan ya. Satu dari aspek ya keywordnya sebenarnya kita ngomongin energy security lah di sini. Jadi untuk melepas PLTU itu kan ada yang harus ngegantiin ya. Nah tadi aja kita bicara soal adopsi renewable energy aja kan belum tercapai itu. Berarti kalau kita buru-buru atau cepet-cepet ngelepas itu kan sebenarnya juga bakal jadi masalah tuh energy security, keseimbangan supply dan demand tuh jadi nggak seimbang gitu. Jadi ya benar, mungkin itu bisa jadi prakondisi, tapi walaupun itu terjadi, saya nggak yakin percepatan itu tuh bisa jadi secepat itu gitu. Ini sebagai gambaran aja ya, kayak misalnya kalau kita pembangkit listrik yang paling cepat dibuat itu sebenarnya PLTS, karena dia paling mudah gitu ya, modular gitu. Tapi tidak dengan PLTU, PLTA yang dia untuk mempersiapkannya itu perlu waktu yang lama, unik gitu. Jadi saya kebayang, saya memposisikan dirinya bukan hanya sekedar jadi rakyat, tapi sebagai dari sisi engineering gitu, mempersiapkan PLTU itu butuh waktu yang lama. Kemudian investasinya juga besar, jadi pasti nggak semudah itu dia nge-phase out. Dan pemerintah makanya bikin rencana transisi itu kan sebenarnya secara bertahap, yang itu bisa dikurangin tapi secara bertahap gitu. Karena kalau besar juga kita secara kelistrikan grid gitu ya, kalau langsung renewable energy banyak teknologi yang harus kita adopsi, kayak misalnya gimana sih kita ngontrol intermitensi renewable yang masuk di kita. Jadi technical challenge itu juga masih jadi hambatan, terus juga investasi juga ya, kan itu high investment sebenarnya. Dan kita udah keluar dana untuk PLTU juga, jadi pasti itu bukan hal yang sederhana hanya digelitik dengan isu-isu ya yang tadi disebutin sih. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu ya. Nah, Bang Ridwan, ini kan dua-dua ini kan udah sangat familiar di wilayah politik lah, misalkan Menteri BUMN maupun Menteri Investasi misalkan Pak Bahlil ya, dua tokoh ini kan kalau KLH ya biasa kita standar ya. Tapi kalau dua ini kan, apakah ini ada indikasi manuver 2024 atau gimana? Ini ujuk-ujuk di 2024 juga. Tapi kan akan ke situ juga nih gitu. Sebenarnya soal atau misi agenda ekonominya aja. Isu transisi energi ini adalah isu global. Ya bukan hanya dalam konteks di negara kita aja, ini menjadi satu isu global. Karena dengan adanya pemanasan global yang terjadi saat ini, dan demografi kita ini kan setiap tahun kan bertumbuh, artinya tentu kita berharap setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan soal transisi energi itu tidak berdampak pada sektor-sektor lain. Misalnya sektor industri swasta, ya kan? Ini kan sesuatu hal yang dalam proses transisi ini kan
banyak penyesuaian. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Tetapi ya di sini saya melihat ada beberapa yang disampaikan Mbak Dinda tadi soal security regulasi kita. Karena sejauh ini security regulasi kita itu masih berpegang pada peraturan-peraturan pada level keputusan menteri, ya kan? Terakhir itu lahir ada satu impres instruksi presiden ketika menjelang G20 tahun kemarin ya di Bali itu ya, munculnya satu instruksi presiden terkait nomor 22 itu terkait dengan soal percepatan dari energi fosil ke energi terbarukan. Itu memberikan pesan kepada rakyat bahwa pemerintah kita saat ini memang konsisten untuk bertransisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Tetapi dalam instruksi ke Presiden itu menjadi sebuah regulasi yang belum secara komprehensif untuk mengawal program-program yang berkaitan dengan transisi energi. Maka dibutuhkan adalah undang-undang energi baru terbarukan yang saat ini masih dalam tahap penggodokan di DPR Panja. Gitu. Nah, Mbak Dinda, ini kan istilahnya sebagai orang yang memang di dunia akademisi dan memang fokus di energi ya selama ini ya. Kira-kira kita ini di tahun-tahun yang sekarang itu memang udah ideal nggak untuk menuju ke sana untuk ke energi baru terbarukan agenda kita? Sebagai seorang akademisi lihat secara teoritik lah. Kalau kita kan kalau misalkan Mas Ridho kan orang lapangan nih, dia melihat pendekatan kebijakan yang itu pasti dalam bentuk efek fakta di lapangan ya gitu. Tapi kalau Mbak Dinda kan pasti satu ya aspek teorinya, ilmuannya. Oh ini tahun ini kayaknya belum bisa deh kita gitu. Gitu contohnya seperti itulah gitu. Oke, kalau sebenarnya saya tuh ngelihatnya kan renewable energy yang diprioritasin saat ini itu kan adalah PLTS. Dan juga geothermal ya di energi transition ini ya. Geothermal. Nah sebenarnya kalau saya mungkin nggak bisa komentar banyak dari sisi aspek yang lain, tapi kalau dari sisi aspek teknologi tadi ya, dari teknologi sih sekarang itu banyak banget startup yang muncul untuk bidang surya ya. Perusahaan-perusahaan juga. Artinya emang ternyata Indonesia itu cukup capable juga dan cepat gitu ya mengadopsi. Walaupun itu yang tadi saya bilang kita masih di aspek yang tadi baru desain, kemudian instalasi, konstruksi, commissioning dan lain sebagainya, belum ke aspek penguasaan teknologinya tadi. Nah jadi ya dengan kata lain sih sebenarnya kalau kita bicara tentang komponen-komponen di PLTS itu ya sebenarnya memang masih banyak didominasi oleh asing ya komponen-komponennya. Tapi kalau untuk kalau targetnya hanya sekedar mencapai bauran itu tuh ya sebenarnya sangat memungkinkan. Nah, tapi ada challenge-nya. Challenge-nya itu adalah kalau di Pulau Jawa sih saya yakin lah. Apalagi kalau pembangkit-pembangkit yang emang dibangun oleh PLN dan dijaga, dirawat oleh PLN sih saya yakin itu baik-baik aja ya. Cuman emang problemnya kalau di renewable energy sebenarnya kalau untuk daerah-daerah terpencil sih. Daerah-daerah terpencil ini PLTS itu memang sekarang challenge-nya adalah banyak yang bukan banyak ya, mungkin di daerah-daerah terpencil itu akhirnya investment besar tapi nggak menghasilkan energi yang sesuai. Tapi itu balik lagi masalahnya tadi ya, model bisnis PLTS untuk daerah-daerah terpencil itu emang masih kurang menarik untuk dikelola oleh oleh PLN. Justru karena kan rata-rata memang PLTS yang dibangun di daerah terpencil itu kan nggak semua hanya dibangun oleh PLN kan, dari daerah-daerah lain. Nah itu sih challenge sih. Nah tapi Indonesia sudah kelihatan gitu bahwa kita aware soal hal itu, makanya kita banyak ya kerjasama juga ya dengan Swiss, dengan Jerman, dengan New Zealand dan lain sebagainya untuk istilahnya membuat kita lebih siap lagi terutama di daerah-daerah terpencil untuk mengadopsi teknologi baru ini gitu ya. Itu sih, tapi kalau dari sistem misalnya pembangkitan kita bisa sendiri mencapai target itu sih sebenarnya bisa sih. Dan kalau yang saya dengar juga challenge-nya yang tadi yang saya sempat bilang, kalau di Jawa itu kan emang
bukan masalah teknologinya juga, mungkin bukan masalah investmentnya juga, tapi masalahnya di Indonesia ini kan kita udah punya pembangkit banyak yang terinstall itu PLTU. Jadi urgensinya sebenarnya bukan butuh energinya, tapi lebih ke dekarbonisasinya, bahwa emang mostly itu PLTU gitu kan, yang jadi kontributor si energinya itu. Itu kalau dari sisi teknologi gitu sih ya. Tapi yang disampaikan Mbak Dinda tadi, kira-kira impian, kan kita ini kan lagi di Indonesia kan di pemerintahan sekarang ya, lagi bermimpi atau impian lah, cita-cita lah, agar kita bisa berdaulat di bidang energi. Nah, kira-kira capai nggak kita bisa mampu dengan proses ke situ untuk bisa berdaulat energi? Dan Mbak Dinda gimana, bisa nggak kita? Nah, sebenarnya dimensi lain dari energi itu kan yang paling kritikal tuh adalah segi politik juga ya. Jadi kalau kita lihat zaman kita ke belakang ini, energi itu kan masih dikuasai oleh fossil fuel. Artinya negara-negara yang punya minyak, negara-negara yang punya batu bara, berarti dia yang bisa mandiri secara energi dan dia bisa kontrol energi negara lain yang bergantung sama dia gitu. Nah, sebenarnya renewable energy kalau dilihat dari kacamata itu, sebenarnya itu adalah energi yang adil ya. Karena orang Maluku punya, orang Jawa punya, orang Kalimantan punya, orang Papua punya. Terlebih kita di Indonesia juga kan di Khatulistiwa. Nggak hanya matahari aja, kayak geothermal juga kita kan di sepanjang Sumatera, Jawa itu kita cukup banyak. Emang yang masih challenge sebenarnya adalah tadi yang saya bilang pembangkit listrik tenaga angin ya. Karena pembangkit listrik tenaga angin itu saya sebenarnya kemarin mencoba nyari data angin sih di Indonesia. Karena yang jadi challenge itu kan intermitensinya itu sih kalau angin itu, dan juga teknologi turbin, konstruksi instalasinya juga kita masih belum menguasain. Tapi kalau konsep renewable energy sebenarnya itu adalah konsep energi bahasanya tadi kedaulatan energi justru gitu. Cuman ya balik lagi ya, utilisasinya kan perlu teknologi ya. Betul. Nah, kalau teknologinya kita masih depend ke orang, itu kan sama aja halnya kayak kita masih depend sama kalau dulu kayak bahan bakar dari orang lain gitu. Jadi sebenarnya itu relevan banget sih sama kedaulatan energi. Nah, ini masih berkaitan soal kedaulatan energi nih Bang Ridwan. Seberapa persen sih, maksudnya Bang Ridwan yakin dengan apakah undang-undang RUU undang-undang rancangan undang-undang energi baru terbarukan ini bisa menjadi jembatan untuk kita menuju cita-cita kedaulatan energi itu, atau justru malah menjadi penghalang gitu? Ya, kalau soal terkait dengan soal rancangan RUU EBT ini, tentu ini adalah menjadi sebuah payung hukum yang bisa mendorong atau menjadi dasar utama bagi pemerintah untuk mendesain program-program yang terkait dengan soal transisi ini. Seperti misalnya yang tadi disampaikan Mbak Dinda, soal bagaimana supaya capaian energi kita ini berdaulat atau adil. Misalnya di daerah barat, Pulau Jawa dan sekitarnya kita oversupply. Tapi daerah-daerah terpencil timur, Kalimantan masih banyak warga masyarakat yang belum teraliri listriknya. Ini solusi bagi daerah-daerah terpencil untuk bisa menikmati listrik. Jadi sesungguhnya ini adalah target atau program yang paling saya anggap ini program ini menjadi sebuah target capaian untuk bagaimana mencapai yang namanya keadilan sosial. Nah, inilah harapan kita. Sehingga kita udah 78 tahun merdeka, bro. Ya kan? Udah 78 tahun merdeka, tetapi ada sebagian warga kita yang belum menikmati listrik. Ini menjadi solusi. Padahal sumber energi kita banyak ya. Padahal sumber energi kita banyak, misalnya soal tenaga surya yang disampaikan Mbak Dinda tadi, ya kan? Ini menjadi sebuah solusi untuk pemerataan atau konsumsi energi bagi seluruh warga Indonesia. Inilah target kita untuk mencapai yang namanya keadilan sosial. Itu kira-kira kira-kira Bang Ridwan, langkah apa yang harus diambil pemerintah saat ini untuk percepatan menuju kedaulatan energi? Nah, ini menjadi tantangan sendiri karena ketika RUU ini digodok bersama pemerintah dengan DPR, masuk tahapan pemilu.
Ini juga menjadi satu persoalan. Itu gimana? Kan? Pesan-pesan untuk Iya. kontestan atau apalah kira-kira gimana? Makanya nggak heran kalau kemudian ketika kemarin ada isu soal polusi, masing-masing menteri-menteri ini dengan percaya dirinya mereka membuat pernyataan-pernyataan yang berstandar asumsi tadi, tidak bersifat data. Mungkin itu ada motif-motif ke situ. ya dugaan saya, ada motif-motif ke arah itu. Nah, tapi lagi-lagi kita sebagai civil society lebih konsen terhadap bagaimana sehingga RUU BTE ini kita berharap dalam masa-masa transisi ini RUU BTE itu bisa disahkan oleh DPR dan pemerintah. Tapi lagi-lagi ada tantangannya karena kita masuk pada transisi peralihan kekuasaan. Nah, Mbak Dida sebagai dosen yang biasa ngajar kan, nah kira-kira harapan ke pemerintah itu apa sehingga kan tadi kita sempat diskusi sebelumnya bahwa banyak masyarakat kita yang belum begitu familiar tentang energi baru terbarukan, belum terlalu sadar tentang misi dan sebagainya kan gitu. Nah kira-kira langkah real yang harus diambil oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga perguruan tinggi itu apa kira-kira? Sebenarnya kalau pemerintah sih sebenarnya menyiapkan regulasi yang mengakselerasi ya. Contohnya yang paling gampang kan kayak misalnya yang tadi sempat kita diskusikan ya. Kalau ngomongin dekarbonisasi itu kan sebenarnya prioritasnya harusnya efisiensi dulu nih. Kita efisiensi dulu, pokoknya kita seefisien mungkin penggunaannya, baru kemudian kita ngomongin sumbernya. Gitu. Nah, untuk yang satu ini kan sebenarnya akan menarik ketika ada sesuatu yang pasti kan kalau industri saya dapat apa kemudian kalau misalnya saya mengefisiensikan energi saya gitu ya, atau saya menginclude renewable dalam ini dan itu sebenarnya secara policy udah ada soal carbon tax itu, tapi memang implementasinya yang kalau saya kemarin sempat hadir di B20 itu kan memang khusus untuk pengusaha-pengusaha gitu ya. Menurut mereka pada saat itu adalah di lapangannya ini belum kerasa gitu implementasi dari si carbon tax itu, walaupun secara polisinya tuh udah ada. Terus kalau untuk transisi adopsi renewable energinya itu sendiri sebenarnya sih lebih ke strategi ya. Kalau dari pemerintah tuh saya tuh masih belum kebayangnya adalah ya tadi yang tantangan oversupply itu gimana ya kalau di Jawa gitu ya. Karena kan kalau di Jawa ini udah banyak PLTU oversupply. Jadi kan kalau kita misalnya mau transisi energi ke solar, pertama masalahnya tuh di lahan. Kemudian kalau udah secara teknikal itu kalau misalnya renewable masuk itu tuh intermitensi itu kestabilan jaringan juga jadi challenge gitu. Nah jadi sebenarnya sih lebih ke benar-benar bikin kajian saintifik yang benar-benar oke sih gitu untuk dia bisa smooth transisinya. Dan kalau dilihat dari perencanaan SDM sebenarnya sih menurut saya udah oke ya, maksudnya kan mereka juga udah punya rencana phase out PLTU seperti apa gitu dan lain sebagainya, bahkan udah masukin kalau nggak salah Nusantara Grid ya, super grid tadi gitu. Jadi sebenarnya udah oke, tinggal ya itu balik lagi policy tapi nyampe ke bawah nggak nih gitu. Jangan sampai secara polisinya renewable tapi di bawahnya misalnya orang masih ngerasa kok susah ya izin bikin solar rooftop misalnya, kok nggak cepet ya eksekusi ketika kita mau manfaatin solar PV, dan industri juga bertanya-tanya ternyata apa nih praktikal undang-undang tuh harus diturunin lagi kan sampai ke peraturan-peraturan di bawahnya. Itu yang kayaknya di kita tuh masih challenging sih. Baik. Tantangannya di situ. Satu kata untuk energi Indonesia 2024 apa? 2024? Ya. Hijau. Oke. Bung Ridwan, regulasi untuk 2024 energi baru terbarukan? Ya, sebelum pemilu undang-undang ini harus disahkan. Oke, baik. Sobat Bangsa, luar biasa pembicaraan kita hari ini ya, malam ini yang sangat padat dan memang berisi ya, karena menghadirkan narasumber yang luar biasa. Untuk itu karena sebenarnya kita ingin lanjut, cuma karena memang waktu, Fostrap akan menghadirkan narasumber-narasumber terbaik untuk membahas tema-tema kebangsaan demi cita-cita kita bersama. Salah satunya adalah kedaulatan energi. Indonesia harus berdaulat
di bidang energi. Sekian dari saya, Iran Ismail. Sampai jumpa di acara Fostra berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you. Sambil kasus Jamil. Ini jelas saya bukan Cornelius, saya Ini harus challenge dalam calon-calon sukses. Tapi ini sebenarnya harus jadi isu yang mereka bisa jawab ya. Betul. Kita buktikan.